Selamat pagi anak-anakku kelas 11 4. Pagi juga, Bu. Pagi, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, karena biasanya ketua kelas, sekarang Ibu minta sekretaris mungkin ya. Silahkan Cahya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Jadi Ibu ingin mengingatkan ya, jadi di classwork itu sudah di-post tentang kegiatan kita pada pagi hari ini. Terus kemudian mengingatkan juga jangan lupa untuk mengisi absensinya. Kemudian untuk materi kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, bahasannya semuanya ada di sini ya, di Alkana Sifat Fisika. Jadi sudah Ibu share kemarin dan Ibu minta kalian untuk sempatkan membaca juga. Sekarang berarti kita fokus ke materinya. Propertiesnya, Bu. Oke, sifat fisika dari Alkana ya, sifat fisika dari Alkana. Oke. Nah, di sini sebelum kita berlanjut lebih jauh lagi tentang sifat fisika Alkana, nah, Ibu pengen tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak ya kira-kira ya? Yang disebut sebagai kepolaran. Oke, ada yang ingin berkomentar kalau kepolaran itu berkaitan, tentang apa sih kepolaran itu? Elektronegatifan, Bu. Kata Alia berkaitan dengan keelektronegatifan, bagus. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Ikatan kovalen, Bu. Ikatan kovalen, oke Iya. Bagus. Helmi, ikatan kovalen. Ada lagi? Ada lagi? Dan non-polar, Bu. Oh, polar dan non-polar. Nah, jadi polar non-polar itu berkaitan dengan elektronegatifan, atom penyusunnya. Seperti itu ya, berkaitan. Nah, jadi nanti dari situ bisa kita tentukan momen dipolnya. Momen dipol. Jadi masih ingat nggak kalau misalkan H2 itu kan penyusunnya sama tuh, berarti momen dipolnya sama dengan 0, berarti dia golongan non-polar. Oke, satu lagi di sini adalah tentang gaya van der Waals. Nah, ada yang masih ingat tentang gaya van der Waals? Gaya antar molekul. Pak Iha, gaya antar molekul. Boleh, ada lagi yang ingin menambahkan? Interaksi antar molekul atau gaya tarik-menarik, Bu. Jadi di sini van der Waals sudah benar tadi ya, interaksi antar molekul. Oke, baik. Seperti biasa Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya supaya lebih spesifik ya. Kemudian kegiatannya itu nanti kita akan mengerjakan LKPD atau LKS secara bersama-sama. Di akhir seperti biasa kita ada evaluasi pakai kuisis. Dan manfaatnya apa sih? Nah, kalau titik didih berarti nanti titik didih itu dia akan berkaitan dengan pemisahan. Dan kalau kelarutan ya, kalau kelarutan itu nanti kalian akan mengetahui alkana itu bagusnya untuk melarutkan zat seperti apa. Oke, baik. Di sini Ibu umumkan dulu untuk kelompok kerja kita pada hari ini ya. Baik, sekarang dari tabel yang ada di depan ini, yang diamati ini, ada yang mau berkomentar tidak? Hal apa yang bisa kalian amati? Atau informasi apa? Atau mungkin ada pertanyaan yang kalian dapatkan dari tabel ini? Silakan Aubrey. Dari tabel menunjukkan kalau semakin banyaknya ikatan, jadi bobot molekul sama titik didihnya juga semakin besar. Itu menurut Aubrey. Silakan yang lain, mungkin ada yang punya pengamatan yang berbeda dengan Aubrey, boleh? Saya Helmi, Bu. Helmi lagi, oke, good. Silakan. Kalau yang bercabang itu kayak 2-metilpropana, titik didihnya jadi lebih rendah daripada yang nggak bercabang. Ada lagi yang mau berkomentar, boleh? Antara pentana dengan 2,2 dimetilpropana itu memiliki rumus molekul dan bobot molekul yang sama. Tetapi di antara dua molekul ini, pentana memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada dimetilpropana. Dari Yasmin pengamatannya seperti itu. Berarti rumusan masalah untuk hari ini yang akan kita pecahkan itu apa? Mengapa alkana pada rantai lurus dan bercabang titik didihnya berbeda? Oke, Rana. Kenapa jika atom N-nya itu tambah, titik didihnya semakin meningkat? Oke, baik. Ya, Ibu ketikkan di sini ya. Jadi nanti ini kita pecahkan dalam diskusi ya.
Oke, yang kedua ini tentang kelarutan ya. Ibu akan memutarkan sebuah video. Oke, apakah bergerak videonya di kalian? Jadi di sini yang biru itu pewarna makanan ya. Pewarna makanan dengan air bercampur dengan baik. Nah, kemudian pewarna makanan yang sudah berwarna dimasukkan ke dalam air yang berwarna biru dimasukkan ke dalam etanol itu juga bercampur, tapi yang pada heksan itu tidak bercampur. Dari yang sudah diamati ini ada yang mau berpendapat, jadi kira-kira Yasmin, Bu. ya, Yasmin, boleh. Menurut saya berarti tidak semua senyawa alkana dapat larut di dalam air. Ada lagi yang ingin menambahkan dari Bu. boleh. Tell me. Kalau heksana nggak larut karena densitasnya berbeda kan? Oke, berarti rumusan masalah untuk dari video ini, untuk video yang tadi kita amati, rumusan masalahnya apa? Bagaimana kelarutan dari alkana dalam berbagai pelarut? Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Bagaimana hubungan densitas dengan densitas antara senyawa alkana dengan air? Jadi rumusan masalah yang ketiga berarti ya. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Ya. Ya, jadi bisa mengambil referensi dari modul, bisa browsing sambil berdiskusi dengan temannya. Oke. Jadi Ibu sudah bagi ke breakout room ya, Jadi silakan nanti masuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Apakah sudah jelas instruksinya? Baik, ya semua sudah mengangguk-angguk. Terima kasih. Baik, sekarang boleh masuk ke breakout room-nya ya. Silakan masuk ke breakout room sesuai dengan kelompoknya. Titik didih itu kan berhubungan juga sama gaya van der Waals ya. Iya. Berarti kalau misalnya titik didih semakin tinggi, gaya van der Waals-nya juga semakin besar ya? Iya, semakin besar. Soalnya yang adanya proses pemutusan ikatan itu tadi. Ya guys, nomor 2 guys. Nomor 3. Nomor 3 itu kan alkana itu kan senyawa yang non polar ya. Iya. Terus tadi yang air itu kan polar. Yang dalam air karena tadi nggak larut, berarti kelarutannya itu alkana itu larut pada senyawa yang sama jenisnya gitu. Kalau kelarutan alkana dalam air itu kan nggak bisa larut ya. Jadi alkana itu termasuknya non polar. Ya, jadi kalau aku mau jelasin nih kenapa bisa non polar. Yang densitas air itu 1 gram per sentimeter kubik, benar gak sih? Baik, apakah semua sudah kembali ke main room? Sudah sepertinya ya, 29 orang. Baik, berarti sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi dan diskusi ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Titik didih senyawa alkana semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah karbon. Pada senyawa alkana yang memiliki jumlah karbon lebih banyak, berarti dalam senyawa tersebut jumlah ikatannya juga semakin banyak. Itu berarti energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan akan semakin banyak, sehingga titik didihnya akan semakin meningkat seiring bertambah. Oke, baik. Dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Titik didih senyawa alkana meningkat karena semakin banyaknya atom karbon pada rantai alkana, maka semakin bertambahnya massa molekul relatif. Jadi semakin sulit pemutusan ikatan antara rantai karbon dan titik didihnya menjadi semakin tinggi. Oke. Tadi dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 4 mungkin ada yang ingin menambahkan? Kurang lebih sama. Oh, kurang lebih sama. Oke, bagus. Kita kasih applause dulu untuk kelompok 1. Bagus ya. Oke, sekarang kita ke kelompok 2. Oke, sudah Cahya. Jadi saya mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Pertanyaannya, mengapa pada isomer senyawa alkana antara alkana, rantai lurus, dan rantai bercabang memiliki titik didih yang berbeda? Jawabannya adalah karena pada rantai yang bercabang, titik didih akan turun disebabkan oleh molekulnya lebih rapat dan luas permukaannya lebih kecil. Juga dipengaruhi oleh gaya van der Waals
semakin besar luas permukaannya, rantai lurus, maka gaya van der Waals-nya semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil luas permukaannya, rantai bercabang, maka gaya van der Waals-nya semakin kecil. Berarti kalian mengatakan ada luas permukaannya yang lebih luas, ada yang lebih kecil. Nah, luas atau tidak luasnya itu dilihatnya dari mana? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Boleh, silakan Rizky. Boleh Rizky, silakan. Luasnya itu dilihat dari bentuk ikatan rantainya, Bu. Bentuk ikatan rantainya. Jadi ikatan rantainya. Jadi kalau ikatan rantai lurus kan luas permukaannya itu lebih besar, Bu. Karena panjang. Sedangkan gitu kalau ya, yang Ki, bercabang itu karena kalau yang bercabang itu kan kayak lebih dihimpit gitu, Bu. Oke, baik. Di sini yang ingin Ibu luruskan sedikit ya supaya tidak miskonsepsi. Jadi di sini ini dalam bentuk 3 dimensi molekulnya ya. Molekulnya dalam 3 bentuk dimensi. Kita ambil yang lurus dulu, yang ini, yang lurus. Nah, di sini kan akan terjadi interaksi van der Waals itu kan. Van der Waals-nya akan terjadi di sini interaksinya. Nah, jadi kalau semakin panjang rantainya, maka yang bertemu itu juga akan semakin luas. Jadi ketika kita bicara titik didih, karena tadi titik didih itu pemutusan, maka semakin banyak yang harus diputuskan. Tapi kalau yang bercabang, antara molekul 1, 2,2 metil propan yang satu dengan yang satunya lagi, itu luas permukaan yang bertemunya itu sedikit. Pemutusan ikatan apa yang putus? Berarti interaksi antar molekulnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah jelas? Oke, mengangguk-ngangguk, semoga memang ini ya. Kita lanjut ke kelompok ketiga. Jelaskan mengenai kelarutan senyawa alkana. Alkana bersifat nonpolar, sehingga dia tidak akan larut dengan senyawa polar, dan hanya dapat larut dalam pelarut nonpolar. Senyawa nonpolar yang dapat larut dalam alkana, contohnya adalah benzena. Hal ini dikarenakan senyawa alkana mempunyai prinsip like disolve. Saya ingin menambahkan? Bisa larut di karbon tetraklorida. Bagus, sudah bagus ya. Apa tadi artinya like dissolve? Suatu pelarut akan cenderung melarutkan senyawa yang mempunyai tingkat kepolaran yang sama. Contohnya kayak pelarut nonpolar sama pelarut nonpolar. Betul. Ya, like dissolve like itu tolong diingat. Bagus, kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok 4 berarti yang terakhir. Nomor 4, jelaskan mengenai densitas senyawa alkana. Densitas alkana itu sekitar 0,6 sampai 0,8 gram per cm kubik. Jadi, densitas alkana itu lebih kecil jika dibandingkan dengan air. Alkananya akan berada di atas karena densitasnya lebih kecil. Bagus. Semua kelompok sudah menampilkan dengan baik. Tepuk tangan dulu. Walaupun diskusinya singkat, tapi sudah mengumpulkan informasi dengan baik. Oke, sekarang siapa yang ingin menyimpulkan dari kegiatan hari ini? Boleh. Silakan. Kalau dari kelompok saya, alkana kan senyawa nonpolar sehingga tidak larut dalam air yang bersifat nonpolar. Ya. Bersifat polar. Dan titik-titiknya meningkat seiring bertambah panjangnya rantai karbon. Oke. Itu adalah kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini ya. Nah, sekarang seperti yang sudah tadi Ibu informasikan, kita evaluasi dulu sebentar ya. Soalnya hanya 5 ya. Sudah terlihat kodenya nak? Ya, 8848364. Ibu akan start dulu untuk kita yang ada di sini. Nanti teman-teman yang anak-anakku yang belum bisa masuk nanti akan diberikan susulan saja ya. Nanti akan Ibu cek lagi untuk tadi hasil evaluasinya. Tapi tadi kalau ada yang sudah melihat, oh saya salah, berarti saya harus baca lagi nih di sini ya, di materi yang ini, seperti itu ya. Atau kalau masih kurang jelas, tolong ditanyakan. Baik anak-anakku kelas 11-4, yang pertama tadi Ibu lihat ada yang belum mengisi absen ya, ada 6 orang. Tolong nanti absennya diisi ya di Google Classroom, diklik. Terus yang kedua untuk kuisnya di mark as done, sama LKS-nya juga di turn in ya, di turn in kalau tadi sudah dikerjakan. Kan tadi udah berdiskusi ya, jadi tinggal di turn in saja. Terus kemudian untuk materi hari ini berarti sifat fisika alkana sudah selesai kita bahas, sudah bagus tadi kalian penyampaiannya. Dan kemudian untuk minggu depan, berarti karena kita sudah beres sifat fisika, maka kita akan masuk ke sifat kimianya.
Baik, sebelum kita tutup, karena tadi kita mulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Rana. Ya, baik. Anak-anakku berarti selesai untuk pembelajaran pada hari ini. Jadi terima kasih sudah bergabung dari pagi ya. Semoga kalian selalu sehat dan kita bisa cepat segera bertemu di sekolah. Oke? Selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Pagi, Ibu. Terima kasih. Terima kasih.